Dorman belum mencapaikan daripada masih 0,% daripada batang, tapi hasil menjadi super. Ini super. Nah ini. Yang dikatakan super nih seperti ini ya. Jadi jangan salah paham. Seperti ini, yang buah lonjong ini sistem begini ya. Ini buah batang. Iya. Nih kan? Ini kan buah cabang semua nih Pak Bima. Ini buah cabang. Iya. Dia terbentuk. Oh iya ya. Ini buah cabang 3. Jadi nggak bulat dia. Tidak. Gitu ya. Jadi itu dia punya buah daripada cabang Ya, tetap panjang. Panjang macam ini juga. Ini dia. Nah, inilah dia punya bentuk dalam batang. Jadi bisa dibayangkan ini tengah, ini cabang-cabang, masih ada cabang lagi sebenarnya. Masih ada cabang. Inilah istimewanya porang. Nah, ini mungkin cabang terakhir. Nah, cabang Terakhir nih. Karena sangat kecil. Nah, ini yang udah mulai tumbuh tunas. Ini sebenarnya udah penanaman. udah bisa tanam nih. Ya. Cuman karena tadi waktu juga Pak ya. Waktu. Karena ya, Pak Nasir pun sendiri. Ya. Bantu sama. Kadang sampai jam berapa Pak? Jam 3 malam. Jam 3, jam 2 malam. Jadi betul-betul sangat diperhatikan. Sampai jam 2-3 malam aja pun masih di lahan. Kita pulang kerja, tetap kita kejar waktu untuk ke porang. Jadi gelap-gelap kayak gitu, gimana itu Pak? Pakai apa? Pakai senter ya? Pakai senter kepala kita. Nih kan? Nah, ini dia punya buah batang yang paling kecil. Ya, paling ujung nih. Jadi pertumbuhan daripada katak pertama ini itu pertumbuhan batang kecil. Kecil ya. Pertumbuhan kedua besar, ketiga besar. Ini daripada hasil katak-katak pertumbuhan batang ketiga. Iya. Ini batang-batang katak-katak ketiga inilah jadinya ini. Ya, jadi bisa diperhatikan. Jadi kalau yang model ini, sistem ini dalam per kilonya ini 60 butir. 60 Pak ya. Jadi 60 butir. 60. Maka dikategorikan di dalam anggaran itu sekian. Iya. Kalau kita dengan rawatan sepenuhnya dalam per hektar 100.000 batang, Iya, 40.000 batang daripada umbi. Jadi sudah berapa banyak kita mendapatkan hasil daripada katak. Dan ini, maka saya jual. Untuk tahun ini belum saya jual. Ya. Saya ingin untuk memperluaskan. Iya. Karena udah lahan 4 hektar pun udah disiapkan nih Udah. Nah, inilah nanti dikombinasikan juga kita dengan talas beneng. Jadi udah bawa itu. Jadi biar Jadi macam seperti ini. Kalau memang kita untuk dikombinasikan, jadi sebagai naungannya. ini penanaman daripada 50 ke 50. Iya. Ya, 50. Kan bisa saja ini talas beneng di pertengahan. Betul. Untuk menjadi satu perlindung daripada tekanan matahari porang. Iya. Biar talas benengnya yang angus, orangnya selamat. Nah, kan gitu. Jadi disinilah substitusi. Jadi ini pun kalau angus tidak akan pernah angus. Nggak akan pernah angus. Tidak. Betul. Tapi dia ini akan menjadi satu perlindung. Iya. Pelindung. Apalagi nanti Pak udah di usia dia sampai 6 bulan. Dalam 6 bulan dia ini kan daunnya sudah udah cantik. penutupan. Tutup. Nah, jadi sifatnya porang ini tertutup dengan daun talas benang ini pun dia tidak bermasalah. Iya betul. Nggak masalah. Tidak bermasalah. Dan yang perlu diingat, lokasi di Tupah ini ketinggiannya hanya mencapai 37 mdpl. Nah, itu yang perlu diingat. Karena orang ini ternyata bisa hidup di ketinggian yang sangat rendah. Jadi yang penting perawatan, perhatian, dan pelayan butuh kasih sayang rupanya. Jadi di dalam DPL 30, sekian. Iya. Kok kita bisa menghasilkan daripada katak super? Jadi ini mematahkan asumsi orang. Kenapa bisa kita menghasilkan katak super? Ya tentu dengan satu rawatan.
Ya kalau kita memang ingin untuk penanaman, kita ingin untuk memajukan pemberdayaan, ya tentu kita harus merawatnya dengan sempurna. Ya, minimal tanah itu dikasih kompos Pak ya. Dan harus diperbanyakkan kompos. Dan memang ya untuk perhatian Iya. tanaman makhluk hidup ciptaan Tuhan juga. Iya. Cuman dia nggak bisa jalan, itu aja Nggak bisa, bedanya nggak kan bisa gitu jalan. Pak ya kan. Nah kita bisa. Kita kalau minta kiriman dari Jawa sangat sulit seperti ini. Bisa pun Pak kalau dari Jawa. Saya Kita kecewa nanti. waktu penanaman saya pada tahun 2018, 2018 itu 3 tahun yang lampau. ya, saya mendapatkan benih dari Jawa ini rata-rata segini besar. Ini paling besar. Sebab 1 kilonya saya pertimbangkan sampai 1.400 butir. Sampai yang segini nih saya pertanamkan. Sampai mungkin pun ada juga gadung masuk Pak, enggak? Di situ ada gadung, ada kacangan, ada uwi, apa lagi? Sejenis ini Sejenisnya lompong, lompong, ya. ada semua itu. Kan orang semua. Bukan. Tapi inilah benih seperti ini. Saya pada tahun 2018 dikirimkan benih dari Jawa, ya kan? Saya rawat dengan sempurna. Hasil sekarang ini dari benih segini kecil, sekarang katak saya sudah menjadi katak super. Katak super. Jadi memang perawatan Super. perhatian ini. Perhatian. Tetap menjadi super. Dibandingkan seperti penanaman kita ini sampai mendapatkan daripada 1.400 butir, 1.000 butir. Ini yang menghasilkan untuk saya sekarang. Nanti kalau prediksi di bulan 6 besok mau berapa banyak itu Pak katak yang tadi kita lihat? Ya kemungkinan kurang lebih untuk sekitar 30-an kilo benih ada. Yang di belakang tadi itu ya? Ya, 30 kilo ya? 30 kilo. Paling dikit. Ya. 30 kilo. Jadi maka sampai ini katak tidak saya perjualkan, umbi tidak saya perjualkan, akan saya perkembangkan. Jadi kalau saya jual, nggak ada perkembangan. Ya iyalah gitu-gitu aja lah Pak. Kita beli benih sekarang sudah berapa anggaran, Iya. ya kan? Untuk masa katak seperti ini aja, untuk masa sekarang ini sudah di 300.000. Jangan besar. Campur Oh banyak yang kecil kok. 300.000. Nah ini model Kalau ini ini ya lebih mahal nih. Karena udah tumbuh tunas. Nih. Mahal, dia tumbuh tunas yang siap tanam dan nggak mungkin beli di luar sana dapat seperti ini. Saya bilang tadi, kenapa dalam satu kata bisa sampai tumbuh 16, 10. Ini semua akan tumbuh batang. Ya. Ini semua tumbuh batang. Ya, Ini pori-pori kecil. Pori ini semua batang. Jadi yang nampaknya berapa dah? Di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di dalam 16 batang ini, kalau kita di dalam polybed, setelah dia tinggi 1 jengkal, ini udah bisa kita pecah. Oh gitu. Ini udah terpisah, dia punya katak ini habis. Habis ya. Habis. Baru kita tinggal cabut. Pisah. Dia udah ada akar. Masukkan ke polybed. Iya. Jadi satu batang, satu katak ini sudah bisa kategorikan 87. 87. Dia ini. Ini kan rata pertumbuhan ini. Tumbuh. Ini cuman di angin-angin dalam ruangan aja ini. Ini tidak boleh kena jemur. Nggak boleh kena jemur ya. Ini kan mata semua ini. Kecil. Ya kan? Tapi tumbuh semua dia. Kecil tapi tumbuh ya kan. Ini walaupun kita biarkan, ini tidak kita tanam lagi. Nanti penanaman kita nanti di bulan 5, di bulan 6. Oh yang ini nanti? Ini tidak saya tanam lagi nih. Oh nggak tanam nih Pak? Biar begini aja. Walaupun dia nanti ini kering, tidak masalah. Oh, tapi gitu ya? ditanam di bulan 6 tahun depan nanti ini tetap tumbuh. Tetap tumbuh ya? Tetap tumbuh. Berarti udah dicoba gitu Pak ya? Sudah kita coba. Tidak ada sifat pengeringan. Jadi udah dipelajari ini kisaran 4 tahunan lah. Iya.
Jadi bukan yang pemula kan gitu. Iya. Kalau pemula mungkin ini udah takut, nggak tanam-tanam nih jadi apa ini? Kedel kah, apa kompos? Ini seperti yang panjang, ini buah cabang. Buah cabang nih. Itu buah cabang. Buah cabang. Ini buah cabang. Ya, Dia panjang. Panjang. Ya, Posisinya kan? gini dia nih. Nah, di pelepah. Pelepah ya. Nah, ini semua buah-buah cabang. Cabang. Ini banyak buah-buah cabang. Ya, ini kan bentuk dari cabangnya Nampak? lepas sendiri nih. Nah, ini kan Nah, pertumbuhan cabang deh. iya. Jadi dalam satu dahan kita nih, kalau nanti udah batang yang udah kita umbi yang 2 kilo kita tanam, nanti dia di dalam satu dahan itu bisa menghasilkan sampai 17 butir. 17 ya. Iya, memang sampai kadang ada yang sampai 50. Iya. Ya, itu dari umbi udah besar. Dari umbi itu yang sampai di 50-an itu umbi 3 kilo ditanam. 3 kilo ya. 3 kilo 5 kilo ditanamkan. Jadi kenapa di Jawa itu umbi 10 kilo dibongkar tidak dijual? Iya, jadi Karena mereka itu yang anggaran pertama itu sudah menjadi komitmen penjualan, sudah menjadi hasil, ya kan? Jadi mereka ini ditanam ini, umbi 10 kilo ditanam tanamnya ya. khusus untuk membuat benih. Iya, untuk dapatkan bibit yang bagus lebih banyak. Lebih banyak lah ya. Nah, jadi rata-rata di dalam satu batang itu mereka bisa menghasilkan 1 on satu batang. Di batang 1 on. Satu batang 1 on. Batang besar itu bisa mencapaikan 1,5 on. Jadi maka tidak saya jual yang umbi untuk tahun ini tuh. Iya. Berarti prediksi hasil untuk tahun depan tuh umbi rata-rata 2-3 kilo tuh Pak ya. Iya. Target lah ya. Target. Ya dengan Itu target. perhatian seperti itu insya Allah ya. Umbi. Ini saya ini baru hitungan batang mati 1-2, Ya, 1-2 ini baru. ya kan? Udah ada berapa on nih ya kan? Ini udah mencapaikan di 1 kilo lebih. Lebih 1 ya. kilo lebih nah. Yang ini. Baiklah, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk masyarakat kita ini. Tidak ada yang mustahil di dalam kesungguhan itu. Bertani adalah solusi. Hasil kita insya Allah berkah, hidup tenang, gitu ya. Jadi yang ingin komunikasi langsung dengan Pak Nasir, langsung saja di deskripsi cek nomor HP-nya ada saya cantumkan di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial, petani berdasi, maju terus petani. Maju.